legitimasi bahwa karena Gaza sudah stabil karena ada pasukan perdamaian dari Indonesia dan negara lain, terus kemudian dia bebas melakukan serangan ke tempat lain. Gitu. Nah, ini sangat sensitif zona ini. Ini zona perang aktif gitu. Dan kalau itu terjadi, ada kecelakaan kecil itu bisa menjadi insiden yang sangat besar gitu. ya. Bahkan kalau nanti ada satu anggota TNI yang terluka pun akan macam-macam ini. Oh, ini International Stabilization Force untuk stabilisasi di Gaza, Ya. tapi dengan catatan harus persetujuan Israel. Ya, harus persetujuan Israel dan tidak boleh berkomunikasi dengan pemimpin Hamas. Jadi artinya tugasnya benar-benar untuk menjaga gencatan senjata ini berjalan sebagaimana yang diharapkan, yang dibahas pada perbincangan pada saat di PBB waktu itu, di Dewan Keamanan PBB. Artinya kan itu yang menjadi tujuan utama kedatangan pasukan ini. Bukan berbeda tadi Mas Pung sampaikan kalau kita bandingkan dengan yang di Lebanon gitu ya. Karena itu memang pasukan perdamaian ya. Peace troops yang kita kirimkan. Jadi artinya walaupun bukan di garis depan tapi kita tetap menjaga perdamaian itu tetap berjalan gitu. Nah, kalau ini kan untuk menjaga stabilisasi. Betul. Nah, ini yang ada yang menarik lagi di saat Israel menggencarkan di medianya, Indonesia akan mengirimkan pasukannya nih Mas Pung. Tadi ada dua pertanyaan yang mesti dijawab. Yang pertama harus dijawab pemerintah. Tadi kita sudah dengar bersama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio, kemudian Kasat Jenderal Maruli juga sudah menjawab bahwa kita siap dan standby posisi saat ini sudah dipersiapkan pasukannya, tinggal menunggu keberangkatan. Ini sudah terjawab. Nah, bentuk yang kedua tadi pertanyaannya ini atas permintaan siapa? BOPK atau PBB, Dewan Keamanan PBB. Nah, tapi ada kemudian muncul hal yang baru. Di saat media Israel memunculkan berita Indonesia sebagai negara pertama yang mengirimkan pasukannya ke Gaza, Israel juga melakukan serangan ke tepi barat. Yang dikecam bahkan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Termasuk yang memimpin BOP, Board of Peace ini, Donald Trump, juga mengecam Israel. Ini maksudnya apa gitu? Memang ini banyak hal yang perlu dicermati dari para jajaran di pemerintahan agar kehadiran pasukan TNI di Gaza itu tidak dimanfaatkan secara tidak proporsional oleh siapapun. Betul. Oleh siapapun ya, termasuk yang sekarang menyerang tepi barat ya? Ya, betul, menyerang tepi barat. Ini seolah-olah dijadikan legitimasi bahwa karena Gaza sudah stabil karena ada pasukan perdamaian dari Indonesia dan negara lain, terus kemudian dia bebas melakukan serangan ke tempat lain. Gitu. Nah, itu yang kita curigai. Karena tidak selang waktunya yang cuma beberapa jam dari berita pertama bahwa Indonesia adalah Indonesia adalah negara pertama yang mengirimkan pasukannya ke Gaza. Terus tidak lama selang berapa jam kemudian Israel menyerang tepi barat gitu. Mungkin Israel memainkan psikologis bahwa Palestina tidak mungkin menolak Indonesia lah. Karena Indonesia itu begitu dekat dengan Palestina secara emosional, secara selama ini juga sangat concern menyuarakan baik pemerintahnya, masyarakatnya itu setuju bahwa kemerdekaan Palestina itu hak gitu. Nah, mungkin dia memanfaatkan itu sehingga mendorong agar pasukan TNI segera ke sana dan dia bisa melakukan hal yang lain. Nah, jangan-jangan karena selama ini yang disampaikan BOP itu hanya untuk Gaza. Ya, betul. Tidak ada BOP untuk tepi barat untuk gitu kan. tepi barat. Nah, ini penting dicermati sama para politisi kita ya, terutama para diplomat kita, agar kehadiran pasukan kita itu benar-benar murni untuk menciptakan perdamaian, menciptakan mengurangi konflik atau bahkan menghilangkan konflik dan fokus kepada restrukturisasi dan rehabilitasi di Gaza. Betul. Karena Gaza begitu parahnya kerusakan yang terjadi, masyarakatnya juga sekarang juga masih belum mendapatkan kehidupan yang layak. Mungkin itu fokusnya di peran TNI nanti kehadiran ke sana. Nah, sebagai update yang saya baca dari Haaretz ini adalah media yang di Israel. Itu juga menyebutkan media Palestina melaporkan 3 orang tewas dalam serangan Israel ke tepi barat. Betul. Artinya udah bukan serangan yang main-main lagi, udah serius serangan yang dilancarkan oleh Israel ke tepi barat ini.
Ya, mereka udah punya rencana, kita nggak ngerti. Ya. Seperti apa rencana mereka, apakah akan melakukan hal yang sama di tepi barat, dan kalaupun itu dilakukan, dunia harus mengecam lagi, ya kan? Betul. Bahkan betul. Kita dengar Donald Trump juga mengecam serangan Donald itu, kan? Trump mengecam serangan yang serangan Israel ke tepi barat ini. Artinya ini murni improvisasi dari Israel yang jelas-jelas mencederai upaya semua negara untuk mengupayakan perdamaian di sana. Betul. Jadi ini benar-benar hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum nanti kita benar-benar pasukan kita masuk ke sana. Karena di sana ini wilayah perang aktif ya. Wilayah perang aktif yang sangat sensitif secara geopolitik. Dan jangan sampai pasukan kita jadi terlibat berperang. Betul. Itu yang patut dijaga, dan benar-benar kita mengerti medan di sana seperti apa. Bukan hanya medan secara fisik, tapi juga bagaimana suasana kebatinan di sana ketika masyarakat sedang berupaya untuk hidup normal, kemudian ancaman serangan, bahkan kemarin kan Gaza juga sempat diserang juga. Iya, Gaza sempat diserang di tengah gencatan senjata ini, Rudal. Bayangkan kalau nanti ya kita tidak berharap ada itu kejadian. Kalau ada pasukan TNI yang mungkin secara pasif terlibat dalam di situ, kan juga akan menjadi isu besar lagi gitu. Betul. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa fungsinya di sana seperti apa pasukan TNI. Mudah-mudahan juga bisa menjalankan tugas murni untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Gaza. Gitu. Ya, Sobat Sindo, sebagai ini saya bacakan informasinya ya, bahwa Donald Trump tidak mendukung rencana aneksasi penuh wilayah di aneksasi penuh di wilayah tepi barat ini, karena Trump mengecam langkah yang dilakukan oleh Israel, yaitu serangan Israel ke tepi barat ini, itu berpotensi memicu aneksasi de facto dan memperburuk konflik kawasan. Ya. Artinya apa yang telah menjadi pembahasan baik oleh Dewan Keamanan PBB, kemudian Trump membentuk Board of Peace, Badan Perdamaian Dunia, dan itu sama-sama tujuannya sama, hampir mirip dengan kesepakatannya dengan Dewan Keamanan PBB, tapi tampaknya Israel melanggar. Ini yang jangan sampai terjadi, sehingga akan memperburuk konflik di kawasan. Ya. Karena negara-negara lain yang ada di sekitar di kawasan itu tentu saja juga akan marah, karena setidaknya ada 7 negara ya selain Amerika Serikat dan Indonesia, setidaknya ada 5 negara lain yang juga mengecam serangan Israel ke tepi barat itu. Termasuk Indonesia kan? Termasuk Indonesia. Okay. Termasuk Indonesia. Nah ini ini kadang-kadang kita sampai bingung mau berkata apa lagi. Betul. Untuk langkah-langkah yang diambil oleh Israel gitu ya, atau atas perintah Perdana Menteri Israel Netanyahu. Ya, mungkin gini ya. Benjamin Netanyahu gitu. Kemarin Presiden Prabowo cukup baik, mau mendengar dari berbagai stakeholder terkait dengan keputusan masuk BOP, memanggil mantan-mantan Menteri Luar Negeri, memanggil tokoh ulama. Nah, ini keputusan penting juga menurut saya, sebelum benar-benar mengirimkan pasukan ke sana, bisa untuk kembali berdialog dengan berbagai pihak, termasuk mungkin perwakilan Palestina yang ada di sini, atau para diplomat yang punya pengalaman, para senior yang punya pengalaman untuk mengatasi konflik di Timur Tengah, bisa jadi diajak berdialog lagi untuk memutuskan, karena ini sangat sensitif zona ini zona perang aktif gitu, dan kalau itu terjadi ada kecelakaan kecil itu bisa menjadi insiden yang sangat besar gitu. Bahkan kalau nanti ada satu anggota TNI yang terluka pun akan macam-macam ini. Oh, ini karena anggota TNI itu bukan hanya sekedar membawa nama Indonesia, tapi perwakilan dunia. Perwakilan dunia. Benar-benar diperhitungkan dengan matang. Saya yakin juga TNI memiliki kemampuan yang sangat layak, karena kita juga berkali-kali diminta PBB untuk ikut mendamaikan di negara-negara yang berkonflik. Ini bukti bahwa kita dipercaya. Betul. Jadi bukan soal kapasitas kemampuan tentara kita, tapi bagaimana membaca situasi di wilayah Gaza. Yang tentu bagi sebagian orang juga Gaza ini kan yang di permukaan ada yang di atas tanah, ada yang di bawah tanah gitu kan. Betul. Ini juga perlu dipertimbangkan dengan matang. Jangan sampai kita nanti justru kehadiran yang baik malah menjadi dimanfaatkan orang lain, atau kita menjadi korban dari situasi politik yang tidak menghendaki adanya
stabilitas di Gaza atau di tempat lain gitu. Ini ya, pelik memang. Tidak mudah, ya. Tidak mudah diputuskan, kita paham. Makanya hati-hati itu penting karena ini masalah yang sangat sensitif bagi Indonesia, bagi dunia bahkan, bagi bagaimana yang jelas adalah kita harus berpegang teguh bahwa kita cinta perdamaian dan mendukung kemerdekaan dimanapun. Dan sebelum mengambil keputusan, mungkin ada baiknya pemerintah kembali mengumpulkan tokoh-tokoh ini. Itu persis itu usulan presiden atau pemerintah dari melalui Kementerian Luar Negeri. Betul. Mengumpulkan kembali tokoh-tokoh kita, baik ulama, kemudian mantan Menlu atau diplomat kita, baik yang aktif atau yang sudah purna pun dikumpulkan kembali untuk lebih mencari solusinya yang terbaik. Perspektif yang agak lebih lengkap, bahkan kalau perlu kita mengajak dialog mitra-mitra di ASEAN. Betul. Bagaimana ini, karena ini atas nama ASEAN juga, negara Indonesia dan negara terbesar di ASEAN. Kalau mungkin dialog dengan ketua ASEAN sekarang, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga penting juga bicara, gimana sebaiknya advice dari mereka kita dengarkan sampai kita menemukan keputusan yang paling tepat untuk TNI kita hadir di Gaza. Jadi artinya tidak hanya keputusan Indonesia, tapi juga keputusan regional ya, kawasan Asia Tenggara juga berpengaruh. Nah, mungkin Sobat Sindo punya pandangan yang lain. Nah, silakan memberikan komentar ya di The Comment. Kebaikan TNI kita. Ya. Terutama untuk kebaikan TNI kita, dan jangan sampai TNI kita malah terjerumus di dalam konflik yang baru. Di dalam konflik yang baru. Ya. Saya Ika Kesuma. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa di The Comment berikutnya. Halo Sobat Sindo, ini ada yang menarik menjadi pemberitaan.